Sebelum menonton video ini, aktifkan selalu notifikasinya untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawanku yang mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan merehab kembali atau mengkarbon ya. Media yang saya karbon adalah Vario 125. Dan oke, sebelum kita proses pengecatan, baiknya kita bersihkan dahulu media yang akan kita cat atau kita karbon supaya hasil benar-benar maksimal dan cat merekat dengan sempurna. Setelah media benar-benar bersih, selanjutnya kita keringkan supaya saat pemberian primer plastik benar-benar merekat ya. Apabila media benar-benar kering, selanjutnya kita beri primer plastik untuk media plastik bodi kasar kali ini supaya cat benar-benar merekat ya, atau epoksinya. Sebelumnya di sini sudah saya amplas ya. Amplas menggunakan amplas 240. Apabila primer plastik sudah terolesi di media, selanjutnya kita keringkan ya. Keringkan maksimal supaya air pemoksian epoksi benar-benar merata ya. Oke, buat selanjutnya kita epoksi dahulu. Epoksi di sini saya menggunakan epoksi NEP 2000 dan perbandingan 411 ya. Untuk lapisan epoksi di sini saya melapisinya dengan 2 lapis, memakai jeda 10 atau 15 menit per lapisnya ya. Setelah media rata kita epoksi, lalu kita keringkan selama 24 jam ya untuk proses pengeringan supaya epoksi benar-benar keras atau kering maksimal. Dan apabila epoksi benar-benar kering, selanjutnya kita amplas ya. Kita amplas menggunakan amplas 800 dan menggunakan air sampai benar-benar rata, sampai benar-benar hilang kulit jeruknya ya, atau debu-debu dari epoksi. Dan setelah kering, selanjutnya kita proses pengecatan dasar. Untuk pengecatan dasar di sini saya menggunakan cat Suzuka ya, dari produk Suzuka. Untuk cat dasaran di sini saya menggunakan warna hitam Super Black ya. Untuk lapisan 2 lapis dengan jeda 10 atau 15 menit per lapisnya ya, supaya pengecatan dasar benar-benar rata. Apabila cat dasar benar-benar kering, selanjutnya kita ukur dahulu ya media yang akan kita karbon di atas karbon supaya pengukuran lebih pas ya. Jangan sampai kurang atau lebih, karena di sini kita mengarbon medianya cukup besar-besar ya, jadi kita harus melebihi prosesnya. Satu besar, kedua lengkung-lengkungannya juga banyak. Untuk kertas karbon sendiri kita rentangkan dan buang gelembung-gelembung yang ada di media ya, atau kertas karbon, supaya saat penyemprotan aktivator karbon benar-benar merata ya, jadi mempermudah pencelupan karbon kita kali ini.
Apabila kertas karbon benar-benar rata, selanjutnya kita siram atau semprotkan aktivator. Di sini saya menggunakan aktivator dari produk Samurai ya. Untuk aktivator cukup 1 kali semprot saja ya, tidak usah terlalu banyak atau berlebih, takutnya saat kita pencelupan kertas karbon lewer ya, atau meler atau rusak yang pastinya apabila terlalu banyak aktivatornya. Untuk proses pencelupan pelan-pelan saja sambil didorong kemana posisi lengkungan supaya hasil lebih maksimal ya. Dan seperti ini hasilnya, jadi tidak terlalu banyak penarikan ya. Dan untuk proses pembersihan lendir di sini saya hanya cukup mencelupkannya saja atau kita rendam saja untuk beberapa saat, selanjutnya kita bersihkan dengan diusap. Setelah lendir benar-benar hilang, selanjutnya kita keringkan dahulu ya sebelum lanjut kita proses pengecatan. Karena di sini kita karbonnya kita bikin smoke ya, smoke. Jadi kita keringkan dahulu, lalu kita cat menggunakan cat candy ya. Sebenarnya di sini saya tidak menggunakan cat candy, hanya membuat atau eksperimen sendiri. Di sini saya menggunakan Penta ya, Penta Super Close untuk proses ini. Kalau di sini sebutnya ini lembayung ya. Cuman di sini saya hanya mengambil lem atau resinnya saja untuk proses pengoplosan cat candy-nya. Setelah kita tuangkan, selanjutnya kita beri warna hitam ya. Untuk warna hitamnya di sini saya memakai Suzuka Super Black dengan perbandingan 51 ya. 5 lemnya, 1 cat hitam Super Blacknya ya. Karena kita memberi efek smoke buat karbon. Sebenarnya ada sih cat Candy Tone Black, cuman saya memakai cat sini ya karena
cat candy terlalu pekat hitamnya, jadi kita akal-akalan supaya cat atau smoke-nya tidak terlalu pekat. Untuk perbandingan tinnernya sama seperti cat biasa, 1:1 dengan lapisan 2 lapis ya. Saya melapisi untuk cat candy black kali ini. Untuk proses pengecatan candy black atau smoke kali ini kita cukup pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja, karena kita takut apabila tebal dia akan menghitam, terlalu hitam ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Untuk lapisannya cukup 2 lapis saja. Apabila media telah rata kita cat, selanjutnya kita keringkan ya. Untuk pengeringan di sini saya mengeringkannya dengan kurang lebih 4 jam ya, supaya hasil benar-benar kering, dan selanjutnya kita clear. Oke, kali ini kita akan meng-clear ya, atau clear coats buat karbon yang ini. Di sini saya menggunakan clear Blinken Kildon clear ya, Kildon. Untuk clear di sini saya memakai perbandingan 4:1. Untuk clear Blinken di sini recommended ya buat pemula seperti saya yang pastinya ya. Karena clear di sini tidak rewel. Pertama tidak rewel, hasil lumayan untuk clear di sini ya, lumayan keras, dan yang pastinya whitlock ya, atau basah. Setelah clear dan hardener tercampur, selanjutnya kita beri Penta Super Gloss NC Pearl Red ya, atau lembayung atau mutiara merah di sini. Untuk mutiara saya beri seujung sendok ya, seujung gagang sendok saja untuk menampilkan efek. Jangan terlalu banyak karena ditakutkan akan karbon akan menjadi merah ya, atau mutiara merah. Di sini kita kasih dikit supaya efeknya juga tidak terlalu berlebihan. Untuk pengekliran step pertama cukup pelan-pelan saja ya, atau tipis-tipis dahulu supaya tidak terlalu tebal ya. Takutkan di sini kita menggunakan clear memakai mutiara ya, jadi kita cukup pelan-pelan saja supaya tidak terlalu menumpuk mutiaranya. Untuk lapisan clear di sini saya melapisinya dua lapis ya, dengan jeda 10 atau 15 menit per lapisnya. Setelah 15 menit selanjutnya kita lapisan yang kedua atau clear yang lapisan kedua. Sama seperti lapisan yang pertama, tidak usah terburu-buru untuk pengekliran supaya clear benar-benar rata di media ya.
Apabila media sudah kita clear, selanjutnya kita keringkan ya. Untuk pengeringan di sini saya menggunakan waktu 24 jam ya untuk pengeringan supaya clear benar-benar kering. Setelah 24 jam dan inilah hasil proses pengarbonan kita, carbon smoke effect mutiara merah ya. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan di rumah dan di mana saja. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini supaya channel ini lebih berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.